anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita terhadap Allah yang Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memanjangkan umur kita sampai saat sekarang ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita buka acara debat terbuka calon ketua dan wakil OSIS Uswatun Hasanah SMK Negeri 1 Kuok masa bakti 2020-2021. Dari sini di Aula Agribisnis Tanaman Perkebunan SMK Negeri 1 Kuok, saya Nur Ezati mengucapkan selamat datang di acara debat terbuka terbatas calon ketua dan wakil OSIS Uswatun Hasanah SMK Negeri 1 Kuok masa bakti 2020-2021. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Kuok, Ibu Nurnaningsi MPD, yang hal ini diwakilkan oleh Bapak Asep Gunawan sebagai wakil kesiswaan dan pembina OSIS. Yang terhormat Bapak Adnan SPD selaku panelis 1 mewakili guru SMK Negeri 1 Kuok. Yang terhormat Kakak alumni OSIS masa bakti 2018-2019, Kakak Fadil dan Kakak Rafiki selaku panelis 2. Yang terhormat pengurus OSIS masa bakti 2019-2020 Rahmat Aridullah dan Maharani Napita Supit selaku panelis 3. Serta yang kami banggakan dan para penerus generasi muda OSIS Uswatun Hasanah masa bakti 2020-2021. Adapun susunan acara pada debat terbuka terbatas ini, yaitu yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan kegiatan debat terbuka terbatas calon ketua dan wakil OSIS Uswatun Hasanah SMK Negeri 1 Kuok masa bakti 2020-2021 secara resmi kita buka. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya. Sebelum itu saya akan membacakan tata tertib debat yang akan kita lalui. Yang pertama, penyampaian visi dan misi masing-masing calon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur marilah kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di aula ATP yang kita cintai ini. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya tidak akan mengatakan kata-kata mukadimah, langsung saja saya akan mengatakan visi saya. 1. Menjadikan OSIS SMK Negeri 1 Kuok lebih maju. 2. Menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Kuok berguna bagi bangsa dan bangsa menggunakan etika dan moral. Isi menerapkan baca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran minimal 3-5 ayat. 2. Ingin melaksanakan ketertiban
kesopanan dan kepedulian. Cukup sekian visi dan misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula ATP yang kita cintai ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat panji umat Islam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan menyampaikan visi kami, yaitu terwujudnya OSIS SMKN 1 Kuok yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, berkreativitas dan berkarakter, sehingga mewujudkan suatu organisasi yang bermutu. Dan tentunya untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa visi. Yang pertama, mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam berbagai aspek. Yang kedua, menumbuhkan tinggi etika dan menjalin rasa kekeluargaan yang tinggi. Yang kelima, menjalankan program-program yang telah dirancang dan belum terwujudkan oleh pengurus sebelumnya. Demikian visi dan misi kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berkumpul di aula ATP yang kita cintai ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan buat payung panji umat Islam, yakni Nabi Muhammad kita, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak memperpanjang kata mukadimah lagi, langsung saja kami membacakan visi dan misi kami. Visi kami dalam mencalon ketua dan wakil OSIS yaitu menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan mampu menjaga nama baik sekolahnya. Misi kami yang pertama yaitu menjadikan siswa dan siswi yang kreatif, berdisiplin tinggi, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memajukan ekstrakurikuler di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi-prestasi yang ada. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan orientasi siswa yang jauh dari kesan pembodohan. Sekian visi dan misi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu pertanyaan pertama yang akan diberikan oleh panelis satu kepada masing-masing calon ketua yang akan diberikan oleh Bapak Adnan SPD. Bagi masing-masing calon ketua diberikan waktu untuk menjawab 2 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 1 ya, berurutan saja kasih pertanyaannya. Baik, sebelum Bapak kasih pertanyaan, Bapak sudah lihat dari jauh hari atau beberapa hari ini ada banner kalian yang ada di Facebook SMK dan juga ada di grup SMK. Semuanya bagus-bagus misinya, ya. Tidak bagus, tapi kita berharap semuanya tidak hanya di atas kertas. Artinya jangan hanya retorika, jangan hanya pandai bercakap, ya, tetapi actionnya yang penting, ya. Kata orang NATO, no action take only, ya, no action talk only. Tidak ada, tidak ada action yang hanya pandai
bercerita atau berbicara, itu yang tidak boleh. Baik, oke. Sama dengan pertanyaan pertama Pak, itu sama untuk semuanya sama. Tapi tolong dijawab nanti. Bapak ingin ini di luar pertanyaan ya, di luar pertanyaan inti Bapak. Itu ada visi, ada misi ya. Nanti tolong jelaskan masing-masing ketua OSIS apa perbedaan visi dan misi. Itu sama rata pertanyaan Bapak untuk kalian semuanya. Baik, pertanyaan inti Bapak di visi nomor 1 menjadikan OSIS SMKN 1 lebih maju ya. Oke. Kemudian visinya menjadikan siswa-siswi SMKN 1 berguna bagi bangsa menggunakan etika dan moral. Dengan misinya membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran minimal 3 sampai 5 ayat. Yang kedua, ingin melaksanakan ketertiban, kesopanan, dan kepedulian. Oke, ya. Pertanyaan Bapak, dengan visi dan misi ini, visi kalian ada 2, misi kalian ada 2. Oke, semuanya berkaitan dengan akhlak atau menggunakan etika dan moral. Nah, coba ingat untuk pasangan nomor 1. Bapak sudah siapkan pertanyaannya? Kita SMKN 1 itu Bapak pikir sudah terkenal, bahkan prestasi kita sudah sampai ke tingkat level nasional. Oke. Kita ingin menjadikan SMKN 1 itu lebih maju lagi, sekolah yang maju, yang handal di bidang intek. Tentunya tidak hanya di bidang intek, kita ingin maju di bidang ilmu pengetahuan teknologi yang berbasis karakter. Paham? Bapak ulang. Kita ingin sekolah kita SMK 1 ini menjadi sekolah yang maju, yang handal, baik di bidang eskul, intra, baik di bidang eskul dan juga kegiatan akademisnya. Jadi kita ingin menjadikan sekolah yang berbasis intek dengan berlandaskan karakter. Oke, paham ya? Karena Bapak lihat tema yang kalian usung di sini di pasangan nomor 1. Di pasangan nomor 1 menjadikan siswa-siswi yang berguna bagi bangsa menggunakan etika dan moral. Ini akan berkaitan dengan pembentukan karakter. Pertanyaan Bapak, apa giat kalian? Pasangan nomor 1, apa giat kalian? Apa upaya kalian untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah yang maju di bidang iptek yang berbasis karakter? Artinya pintar, anaknya pintar, prestasinya bagus, tapi tingkah lakunya, karakternya juga sama bagusnya. Jadi antara ilmu dan karakternya itu berbanding lurus. Nah, pertanyaan Bapak, apa upaya dari pasangan 1 untuk menghadapi hal yang Bapak sampaikan tadi? Cukup, terima kasih. Pertanyaan nomor 1 dijawab? Belum? Oke, silakan. Perbedaan visi dan misi adalah menyampaikan. Coba diulang jawaban pertama. Tadi jawab pertanyaan Bapak. Kita ingin menjadikan sekolah SMK 1 sekolah yang handal, iptek yang berbasis karakter. Artinya siswanya pintar, akhlaknya bagus. Apa upaya yang dilakukan? Dengan membaca Al-Quran. Ya. Karena membaca Al-Quran itu adalah ibaratkan kita berzikir, karena di dalam Al-Quran itu memiliki ayat-ayat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, dan di ayat-ayat tersebut ada malaikat yang membimbing mereka. Oke, yang sebelah ada menambahkan? Oke, silakan menambahkan. Tidak ada? Ada? Pas? Waktu? Sudah habis?
Oke, terima kasih untuk pasangan 01. Moderator lanjut, Bapak sendiri dulu menghabiskan semua pasang atau digilir panelis 1, 2, 3 seperti apa teknisnya? Habiskan dulu Bapak, dihabiskan dulu. Baik, oke, kita kasih hapus untuk pasangan nomor 1. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke pasangan nomor 2, di pasangan nomor 1 kita sudah dengar ajuan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Apa upaya kita, apa upaya nomor 1, pasangan nomor 1 untuk menjadikan sekolah yang handal, yang punya, yang berbasis karakter. Maksud Bapak ini bukan untuk semua yang di depan, tapi untuk kita semuanya. Kita ingin sekolah kita ini maju, pintar, eskulnya bagus, akademisnya bagus, tapi harus karakternya juga bagus. Artinya kelakuan kita juga harus bagus, ya. Buat apa orang pintar tapi tidak punya akhlak? Buat apa orang pintar nanti kalian bagus ini di bidang ini tapi tidak punya moral? Itu tidak ada gunanya. Jadi salah satu tujuan kita bersama yaitu ingin menjadikan sekolah kita ini ya handal di seluruh bidang tapi punya moral, punya etika. Baik, nomor 2, pasangan nomor 2. Pertanyaan pertama Bapak juga sama dengan pertanyaan nomor pasangan nomor 1. Bapak belum jawab antara visi dan misi itu. Cuma Bapak masih nanya apa beda isi dengan misi. Oke. Sengaja tidak Bapak jawab karena kalau Bapak jawab di pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 otomatis dan nomor 3 sudah tahu. Oke. Bapak baca dari di baliho atau apa kalian ini, visi nomor 2, terwujudnya OSIS SMK 1 Pur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika, kreativitas dan berkarakter. Sama tadi di awal Pak katakan misinya itu bagus-bagus semuanya. Ya, semuanya hampir ingin memperbaiki karakter. Bapak kasih hapus ini sangat luar biasa, sama visi kita ini. Ya, sama dengan Bapak. Ya, cuma Bapak tak ikut lomba jadi nggak penting disampaikan visi. Ya. Cuma ada yang membuat Bapak menarik di sini di pasangan nomor 2, yaitu di poin 3, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan sekolah. Ya, Bapak pengalaman karena dulu sebelum di sini Bapak ada di sekolah lama, ada lebih kurang 12 tahun, itu Bapak bentuk sebuah komunitas siswa Go Green. Go Green. Ada komunitas siswa itu namanya kelompok siswa Go Green. Ya, mereka berupaya dengan misi yang nomor 3, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah salah satu adalah level tertinggi adalah ketika sekolah mendapatkan adiwiyata nasional. Ya, kalau kita mungkin belum, kita sedang siapkan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Salah satu adalah paling tinggi kastanya untuk penghijauan di level sekolah itu namanya adiwiyata tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita akan sampai ke sana. Baik, pertanyaan Bapak, apa upaya kalian sebagai seandainya nanti kalian jadi ketua OSIS, apa upaya yang atau rencana kalian untuk melakukan semacam penghijauan minimal di lingkungan sekolah kita ini? Kalau sekarang alhamdulillah Pak Asep sudah mulai mencoba menanam beberapa pohon pelindung di sekolah kita ini. Nah, pertanyaan Bapak, apa upaya ya di samping upaya fisik, ada upaya lain yang akan kalian lakukan untuk penghijauan di sekolah kita? Silakan pasangan nomor 2. Ketika Bapak mengajukan pertanyaan, salah satu pasangan itu tolong dicatat ya, oke. Biar tidak terlalu lama, kalau tidak bisa merekam secara langsung, oke. Tolong ditulis ya, karena kita berorganisasi ini salah satu manfaatnya membiasakan berbicara di depan orang banyak.
Itu salah satu manfaat yang Bapak sendiri yang rasakan ketika ikut berorganisasi. Itu bisa bicara depan orang banyak, kita pede aja ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak ikut organisasi itu ya. Baik, jelas seperti yang Bapak tadi si apa Iza dengan Ellen ya. Oke, jelas. Oke, silakan dijawab waktu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu perbedaan visi dan misi. Visi adalah suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi, sedangkan misi adalah hal-hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Dan pertanyaan yang kedua, upaya yang dilakukan untuk melakukan penghijauan di sekolah, yaitu melakukan gotong royong sekali seminggu dan mengimbau siswa untuk membawa tumbuhan berupa tumbuhan yang bisa hidup lama maupun berupa bunga-bunga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan? Tidak ya? Baik, Bapak cuma jawab, cuma sambung yang nomor 2. Pertanyaan umum tidak Bapak bahas dulu ya. Nomor 2 tadi cuma dipegang mikrofonnya. Kan Bapak tanyakan bagaimana cara kalian, upaya kalian untuk meningkatkan penghijauan di sekolah. Salah satu tadi adalah melakukan gotong royong sekali seminggu dan mengimbau kepada siswa untuk membawa tumbuhan masing-masing dari rumah. Melakukan gotong royong sekali seminggu dan mengimbau kepada siswa agar membawa tumbuhan dari rumah. Oke. Atau ada yang lain yang tambahkan? Silakan. Selain yang 2 itu. Oke, Bapak coba sedikit agak apa? Kalau sekedar melakukan himbauan, kemudian kita suruh, Bapak pikir tidak efektif juga. Itu hanya langkah pertama. Coba, kira-kira sambungkan. Langkah kedua apa? Kita himbau, besok ketemu royong, habis minggu depan kalian bawa pohon satu orang satu. Oke, coba langkah berikutnya apa? Melakukan penanaman di sekolah. Oke, lagi? Merawat. Itu dia yang penting ya. Ada di bawah, ada ditanam, kemudian dirawat. Yang biasanya kita kebanyakan ya menanam. Oke. Baik, cukup. Oke, cukup ya untuk kelompok, untuk pasangan nomor 2. Baik, kita kasih aplaus untuk pasangan nomor 2. Pasangan nomor 3 si Utara sama Reza. Bapak lihat ini dominan calonnya dari kelas 10 ya. Oke. Bapak baca visi dari pasangan nomor 3, menjadikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada hingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, potensi, akhlak, serta mampu menjaga nama baik sekolah. Sama, pada intinya secara umum visi kalian tadi sama, yaitu mengangkat sekolah yang menjadikan sekolah yang berbasis karakter. Jadi siapapun nanti yang terpilih, Bapak pikir misinya itu hampir sama ya, bagus. Cuma nanti apakah betul, nah Bapak juga akan kontrol dengan Pak Asep dan juga guru-guru yang lainnya. Misinya, 1, menjadikan siswa kreatif, disiplin tinggi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memajukan kualitas eskul di sekolah agar banyak mengukir prestasi. Alhamdulillah sangat luar biasa kita sampai sekarang. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan orientasi yang jauh dari kesan pembodohan. Oke. Coba Anda paham kan visi misi ada di depan? Oke. Ada 3 misi. Coba Bapak agak sedikit kurang pada misi kalian nomor 3 itu seperti apa, jelaskan. Menyelenggarakan kegiatan orientasi yang jauh dari kesan pembodohan. Kenapa kalian jadikan misi pada nomor 3 itu? Apa alasannya? Silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ednan. Karena banyak siswa sekolah-sekolah lain, yang contohnya dari SMP atau MTS yang ingin masuk ke sekolah kita
Akan tetapi mereka berpikir akan orientasi yang contohnya seperti pembaretan tersebut yang mereka takuti untuk melaksanakannya. Oke, jadi upaya agar tidak ada kesan kebodohan itu apa? Biar ketika ada diklat, tidak ada lagi anggapan dari sekolah adik-adik kita bahwa itu acara yang kesannya kebodohan. Apa upaya kita untuk ya katakanlah itu untuk menjadikan nama Diksar ini atau orientasi ini baik? Apa upaya yang dilakukan agar tidak ada kesan kebodohan? Apa contohnya? Oke, cukup ya, baik. Terima kasih untuk semua pasangan. Kita kasih aplaus untuk pasangan nomor 3. Baik, sebelum Bapak tutup, pertanyaan pertama tadi, apa beda misi dan visi? Yang pasangan 3 tadi belum terpotong waktu. Pasangan nomor 1 tadi juga tidak ada jawaban. Baik, ini pertanyaan umum. Sebelum kita membuat visi dan misi itu kita harus tahu dulu ya. Seperti ya, ada yang tadi menyatakan visi itu adalah tujuan ya, tujuan kita. Misi itu adalah kendaraan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, ini sudah dijawab oleh kelompok 2 tadi kalau nggak salah. Oke, bagus. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk seluruh pasangan. Cukup demikian dari Bapak yang dikasih kepercayaan untuk menjadi panelis nomor 1. Bapak mengajukan pertanyaan itu menurut visi dan misi kalian masing-masing. Bukan Bapak beratkan di sini tidak ada. Tetapi apa yang kalian sampaikan itu kalian harus bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Adnan. Baiklah, acara yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang akan diberikan oleh panelis 2 kepada masing-masing calon wakil ketua yang akan diberikan oleh Kakak Rafiki. Bagi masing-masing calon diberikan waktu 2 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kepada kandidat 1, yaitu yang pertama, pertanyaan umum. Apa itu organisasi dan seberapa penting organisasi bagi kamu? Itu untuk pertanyaan kandidat 1, 2, dan 3. Apa itu organisasi dan seberapa penting organisasi tersebut? Dan selanjutnya untuk kandidat 1, pertanyaannya, yang sering terjadi di sekolah ini yaitu masalah kreativitas dan juga masalah kakak-kakak ataupun kawan kita yang sering memberikan contoh yang tidak baik kepada adik-adik. Lebih ke karakter. Bagaimana cara Anda untuk menerbitkan, untuk memunculkan karakter
yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada adik-adik ataupun teman-teman yang lain tanpa merasa kelihatan tidak sepi. Baiklah, saya jawab pertanyaan dari kakak yang nomor 2. Isu kak. Yang sering terjadi di sekolah yaitu kakak karakternya yang kurang bagus. Karakter kurang bagus ya. Dan bagaimana jika itu kawan anda ataupun kakak merubah jadi sikap yang lebih baik agar memberikan contoh yang baik dengan kita agar membaca Al-Quran tadi kak. Terus dengan Al-Quran tadi kita akan terbimbing baik beberapa ayat yang kita baca, misalnya satu ayat, karena satu ayat itu sudah dilingkari oleh malaikat di situ. Mereka itulah yang memimpin mereka untuk menjadi yang lebih baik. Kamu sekolah mana nih? ITS. Nggak semua ayat yang bisa bikin begitu. Iya. Jadi bagaimana cara anda agar karakter dari siswa atau kakak kelas yang sering terjadi di sini kakak-kakak ataupun teman kita sendiri yang kita segan ataupun pokoknya kita kakak-kakak itu tidak memberikan contoh yang baik, sikap yang baik. Bagaimana menurut anda agar merubah karakter tersebut dan memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa yang lain? Silakan untuk tidak nomor 2 pertanyaannya sama tadi. Berulang. Bagaimana cara anda merubah karakter kakak-kakak yang sering memberikan sikap yang tidak baik kepada siswa-siswa yang lain? Yang pertanyaan intinya jangan lupa ya, apa itu organisasi dan seberapa penting bagi kamu organisasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa itu organisasi dan berapa penting organisasi bagi kami? Organisasi adalah suatu kelompok yang bergerak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut kami, organisasi itu sangat penting karena dapat memberikan contoh yang baik kepada banyak orang.
Jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah menegur kesalahan yang dilakukan oleh kakak tersebut dan memberikan hukuman agar mereka jera dan meminta guru untuk memberikan bimbingan. Demikian. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dan yang satu lagi saya ingin mengetahui kesan pembodohan yang dibilang sama Pak Nan tadi, sedikit diberikan apa supaya tidak terjadi kesan pembodohan tersebut. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan apa itu organisasi dan seberapa penting organisasi tersebut. Organisasi adalah suatu wadah yang beranggotanya lebih dari 2 orang yang bertugas untuk memutus atau mengurus segala kegiatan. Seberapa penting organisasi tersebut? Organisasi itu sangat penting karena dapat melatih diri kita untuk bisa saling membantu sama lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara merubah karakter kakak-kakak yang tidak baik? Memberinya teguran dan memberi Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang dikurangnya tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertanyaan semua ya, umum. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, seberapa siap kalian dengan sesuai misi kalian? Itu buat pertanyaan semua ya. Jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS, seberapa siap kalian dengan sesuai dengan misi dan visi kalian? Untuk nomor 1, minta ya, nomor 3 aja ya. Dalam sebuah organisasi
atau kelompok, pasti ada berbagai gaya cara seseorang pemimpin dalam mengatur anggotanya. Tipe pemimpin yang manakah Anda pilih dalam melaksanakan tugas Anda sebagai pemimpin? Dan jelaskan. Diulangi. Dalam sebuah organisasi atau kelompok, pasti ada berbagai gaya cara seseorang pemimpin dalam mengatur anggota, dan tipe pemimpin yang manakah Anda pilih dalam melaksanakan tugas Anda sebagai pemimpin? Silakan kandidat nomor 3. Baik, untuk nomor 2 ya. Jika OSIS memiliki poker yang sangat besar bagi OSIS, namun pihak sekolah tidak menyetujui. Tahu kan poker? Kerja. Silakan jawab. Ulangi. Jika OSIS memiliki poker yang sangat besar bagi OSIS, namun pihak sekolah tidak menyetujui, bagaimana Anda melakukannya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan umum. Seberapa suka kalian jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS? Itu sangat siap karena kami sudah memikirkan apa yang akan kami lakukan ke depannya sesuai misi kami. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jika ada poker dan guru tidak menyetujui, maka kami akan meyakinkan guru tersebut dan membuktikan bahwa kami bisa mengikuti poker tersebut. Demikian. Baik, untuk nomor 1. Ada banyak ekstra di bawah lowongan OSIS. Sebenarnya apa kontribusi OSIS dalam ekstra tersebut, dan bagaimana cara Anda mengoptimalkan kerja OSIS agar ekstra tersebut mengharumkan nama
SMK. Diulangi, ada banyak FK di bawah naungan OSIS. Sebenarnya, apa kontribusi OSIS dalam ekstra tersebut dan bagaimana cara Anda mengoptimalkan kerja OSIS agar ekstra tersebut mengharumkan nama SMK? Ada banyak ekstra di bawah naungan OSIS. Sebenarnya, apa kontribusi OSIS dalam ekstra tersebut dan bagaimana cara Anda mengoptimalkan kerja OSIS agar ekstra tersebut mengharumkan nama SMK? Dengan bekerja keras dengan anggota-anggota lain. Bisa ditambahi? dengan kesepakatan bersama. Dengan siapa? Antara guru dengan OSIS dan juga dengan anggota. Untuk apa? Untuk kemudian SMK tadi. Jadi gini. Mampu kami akan menjalani visi dan misi kami. Mampu gimana? Mampu menjalankan segala visi dan misi kami. Caranya? Bagaimana? Caranya kita menyuruh pada lokal-lokal yang visi kami pertama tadi. Baik. Hanya itu saya bisa mengasih pertanyaan dan mengingat waktu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siap dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Kakak Fadil dan Kak Rafiki. Acara yang selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang akan diberikan oleh panelis 3 kepada masing-masing calon ketua dan wakil yang akan diberikan oleh pengurus OSIS Uswatun Hasanah SMK Negeri 1 Kuok. Bagi masing-masing calon diberikan waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Untuk semua kandidat, seberapa pahamkah kalian tentang sekolah dan perubahan apakah yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian terpilih menjadi ketua OSIS? Perubahan apakah yang akan kalian lakukan?
Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu dari anggota kalian tidak mematuhi peraturan organisasi? Apakah kalian akan langsung mengeluarkan atau gimana? Contohnya gini, ketika ada kegiatan gotong royong dia tidak hadir, atau ada rapat dia juga tidak hadir, atau tidak memprioritaskan OSIS. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kandidat nomor 1 dulu. Pertanyaan nomor 2. Jadi apa yang akan kalian lakukan jika salah satu dari anggota kalian tidak mematuhi peraturan organisasi? Kami akan menegurnya sampai 3 kali. Kalau udah lebih dari 3 kali akan kami keluarinnya. Kesepakatan dengan anggota yang lain. Gak kalian kasih tahu dulu pembina, langsung aja kalian keluarkan. Ya, kasih tahu dulu semua pembina. Atau enggak berunding sama anggotanya dulu? Ya. Dengan kesepakatan pembina dan juga kesepakatan dengan anggota yang lain. Terima kasih atas jawabannya. Kasih aplaus untuk nomor urut 1. Untuk pertanyaan yang pertamanya. Lanjut nomor urut 2. Nomor 2. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu dari anggota kalian tidak mematuhi peraturan?
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Fasilitas yang akan ditambah di sekolah ini adalah membuat lingkungan SMK lebih menjadi hijau, merawat semua fasilitas sekolah, dan meminta bantuan kepada warga sekolah seperti sumbangan untuk menambah fasilitas sekolah. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apabila ada anggota OSIS yang tidak mentaati peraturan organisasi. Apabila ada anggota OSIS yang tidak mengikuti peraturan OSIS, kami akan menegurnya. Lalu apabila tidak ada perubahan dan melakukan kesalahan yang sama lagi, kami akan terpaksa mengeluarkan dengan persetujuan anggota yang lainnya. Demikian. Terima kasih atas jawaban dari kandidat nomor 2. Kasih aplaus untuk nomor 2. Lanjut untuk pertanyaan jawaban dari nomor 3. Perubahan yang akan kami lakukan. Bila saya akan menjawab pertanyaan umum, perubahan yang akan kami lakukan yaitu merubah lingkungan sekolah untuk menjadi lingkungan yang perubahan yang akan kami lakukan yaitu mengabsensi siswa pada saat waktu sholat zuhur masuk, karena pada tahun-tahun sebelumnya banyak siswa yang tidak sholat karena tidak mau atau dan pada setiap kelas akan mengabsen pada saat jam sholat. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu dari anggota kalian tidak mematuhi peraturan OSIS? Kami akan menegurnya terlebih dahulu, dan kemudian jika tidak ada perubahan, maka kami akan mengkontribusinya dengan anggota dan pembina OSIS. Baiklah, terima kasih atas jawaban nomor urut 3. Kasih aplaus untuk nomor urut 3. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Maharani Novita Supit. Silakan. Baiklah, saya di sini hanya memberikan satu pertanyaan untuk semua kandidat. Pertanyaannya, apa arti kepemimpinan bagi diri kalian? Dan apakah sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan itu bagi diri kalian? Karena apa? Karena di masa yang akan datang kalian akan menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi. Apa arti kepemimpinan bagi diri kalian? Dan apakah sudah ada jiwa-jiwa kepemimpinan itu bagi diri kalian?
Silahkan kandidat 2 untuk menjawab. Untuk menjawab pertanyaan ini diharapkan untuk kandidat nomor 2 terlebih dahulu.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Apa pengertian pemimpin menurut kami? Pemimpin menurut kami adalah orang yang dipercayai untuk mengetuai suatu kumpulan yang memiliki tanggung jawab besar serta harus memberikan contoh baik terhadap yang lainnya. Apakah contoh-contoh itu sudah ada pada diri kalian? Insya Allah sudah, dan kami akan mengasahnya untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Silahkan kandidat ketiga. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan umum. Pemimpin menurut saya adalah orang yang mengatur suatu organisasi dan orang yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Apakah pemimpin hanya bertanggung jawab kepada organisasi saja? Tidak. Terus? Karena kan organisasi ini sebagai OSIS yang terutama di sekolah, jadi mereka yang selalu terpandang. Apakah mereka bertanggung jawab terhadap organisasi saja, tidak bertanggung jawab kepada sekolah? Ini saja, apa contoh dari tanggung jawab pemimpin tersebut terhadap organisasi? Bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dipercaya. Terima kasih. Baiklah, ke kandidat nomor 1, silakan. Apa arti kepemimpinan bagi diri pada diri kalian? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim atau seluruh organisasi. Maksud dari seluruh organisasi? Apakah dia juga bertanggung jawab terhadap organisasi pramuka? Alasannya?
Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terakhir dari saya. Apa alasan kalian untuk meyakinkan siswa-siswi SMK untuk memilih kalian menjadi ketua OSIS? Meyakinkan siswa untuk memilih kalian. Sebutkan alasannya. Langsung saja jawab. Bagaimana cara kalian meyakinkan siswa untuk memilih kalian menjadi ketua OSIS? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Karena insya Allah kami yakin kami akan menjadi pemimpin yang pemberani dan bertanggung jawab untuk organisasi OSIS di SMK yang 1 poin ini. Lanjut. Ada yang bisa menjawab lagi? Sayangan tuh gue nanya. Baiklah, kami akan menjawab. Cara yang akan kami lakukan agar mereka memilih kami adalah kami akan memberikan contoh yang baik dan meyakinkan mereka agar memilih kami. Tetapi kami tidak akan memaksa karena itu hak mereka untuk memilih siapa. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Siap untuk nomor urut 2. Baiklah, kami akan menjawabnya karena kami yakin menjadi ketua yang amanah dan bijaksana. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Siap untuk nomor urut 1. Mungkin hanya itu saja dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu pertanyaan dari penonton. Silakan yang ingin bertanya mengangkat tangan. Kepada penonton yang memberi pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani. Baiklah, saya ingin bertanya kepada nomor urut 1. Jika seandainya visi dan misi kalian tidak tersampaikan, apa tindakan yang akan kalian lakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu 2 menit.
Tindakan kami adalah kami akan siap menerima teguran dari pimpinan ketua OSIS dan bertanggung jawab atas semuanya. Tiga. SMK tidak. SMK hebat. OSIS Uswatul Hasanah.